Di mana Tuhan? Ya, baik di kitabmu maupun di kitab Al-Quran. Coba kamu buka dalam Markus 23 ayat 9, kata Tuhan. Markus berapa? 23 ayat 9. Kau bawa Alkitab enggak? Bawa Tuhan. Shalom, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi bersama saya, Pendeta Mel Atok. Saya mengucap syukur ada kesempatan lagi untuk saya berbagi video kepada saudara. Nah, saya akan menanggapi video tadi dengan memulai membacakan beberapa ayat. Dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai ayat 11. Demikian bunyi firman Allah, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi pengakuan akan ketuhanan Yesus yang telah mati dan bangkit itu sangat menentukan seseorang bisa masuk ke sorga atau tidak, ya. Jadi bukan hanya simpan di hati, tapi ada pengakuan kepada dunia sebagai bentuk pembuktian iman dan cinta kita kepada dia, dan sekaligus membuktikan bahwa kita tidak malu mengakui dia di depan umum. Sebab Markus 8 ayat 38 mengatakan, barang siapa malu mengaku aku di depan umum, nanti aku datang, kata Yesus, aku akan malu mengaku dia di hadapan Bapa. Juga senada dengan Injil Matius pasal 10 ya, di ayatnya yang ke berapa? 31-32 ya. Matius 10 ayat 31-32 dikatakan demikian ya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ayat 32, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Lalu tambahan ayat 33, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Jadi ingat orang Kristen bahwa urusan percaya kepada Tuhan Yesus di hati, tapi harus diakui ya. Makanya di ayat 10 di situ dari Roma pasal 10 dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dan bagi Anda yang sudah mengaku, berani mengaku dengan penuh cinta, penuh hormat, penuh ucapan syukur, kita berani mengaku atau bersaksi kepada dunia bahwa Yesus adalah Tuhanku, bahwa dia adalah Allah yang telah menjadi manusia karena kita orang berdosa, dan dia Allah yang menjadi manusia menjadi satu-satunya akses untuk menuju kepada keabadian, keselamatan. Ketika dia disiksa, dia menderita, dia disalibkan, mati dan dikuburkan, dan pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati dan naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Maka dengar baik saudara, bahwa Anda tidak akan dipermalukan ya. Ayat 11 dari Roma 10 ayat 11 berkata, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Haleluya. Siapa yang suka mempermalukan orang percaya atau berusaha mengganggu gugat iman orang percaya, mengejek, mengolok, menghina, adalah mereka yang tidak mengenal Tuhan. Mereka yang tidak mengenal Tuhan sudah pasti mereka dikendalikan oleh setan. Mereka dikendalikan oleh satu kuasa yang mereka sadar atau tidak sadar sedang menggiring mereka dalam antrian panjang menuju neraka. Nah, video di depan tadi Anda lihat di sana seorang mantan pendeta yang sudah lama saya tidak tanggapi, tapi ketika melihat video pendek tadi, saya rasa perlu lagi mengingatkan orang percaya bahwa orang-orang seperti beliau, yaitu ya UYW, Ustadz Yahya Waloni itu
Memang harus ada, dan video tadi itu adalah satu video di mana beliau, panggil beliau aja enggak apa-apa ya. Ustadz Yahya Waloni ini dia mau bermaksud mengejek, mengolok, ya kan, imannya orang Kristen di depan umat Islam yang sedang dengar ceramahnya pada waktu itu. Olokannya ya seputaran ayat-ayat Alkitab. Lalu kemudian seperti yang saudara tahu di sana bahwa dia mengutip Injil Markus dengan sebutan pasal yang salah. Markus itu cuma 16 pasal, tidak sampai 20-an pasal. Ya, jadi di situ Yahya Waloni mau mempermalukan kita, tapi Alkitab bilang siapa yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Sekalipun yang mempermalukan itu mengaku-ngaku pernah jadi orang percaya, tapi ibarat ranting di dalam pohon anggur itu ada ranting berbuah dan ranting tidak berbuah. Si Yahya Waloni ini sudah pasti ranting tidak berbuah yang dipangkas buang, dan dia berkuar-kuar hari-hari ini untuk menghina, mengejek. Tapi Anda lihat dia malu sendiri. Mana ada Markus pasal seperti yang dia bilang, tidak ada. Markus itu cuma 16 pasal, Yahya Waloni. Jadi kamu tujuan mau bikin malu kami, ternyata kamu sendiri yang malu. Itulah pelajaran bagi setiap Anda yang mau coba-coba menghina, mempermalukan orang percaya. Sebaiknya jangan. Tuhan janji kepada Abraham di dalam Kejadian pasal 12 itu, dari ayat 1 sampai ayat 3, ketika Tuhan panggil keluar dia dari Haran lalu menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian Israel, Yerusalem sekarang ini. Lalu Tuhan punya janji banyak. Salah satunya, siapa yang memberkati engkau dia akan diberkati, siapa yang mengutuk engkau dia akan dikutuk. Nah, keturunan Abraham di sana, saudara-saudara, tentu bukan bicara tentang Israel secara jasmani, tapi lebih kepada rohani. Artinya bahwa kalau ada orang Israel yang bertobat terima Yesus, maka orang-orang seperti itu ya, itulah yang ada di dalam janji Tuhan tersebut. Kalau ada yang kutuk mereka, terkutuklah. Ada yang memberkati mereka, memberkatilah. Karena secara jujur kan tidak semua orang Israel percaya kepada Yesus, ya. Jadi ini perlu saya sampaikan supaya kita memahami ya. Saya juga sedikit bantu dengan satu data dulu supaya ada dasar. Di dalam Roma pasal 9 ya. Saya baca mulai ayat 1 ya. Paulus bilang begini. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Garis bawahi, secara jasmani. Jadi ungkapan Paulus di atas itu memang ungkapan hati bahwa dia sebenarnya sangat rindu Israel itu bukan hanya jasmania tapi rohani, mengenal Tuhan. Di ayat 4 dia bilang begini, sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah, maksudnya Yesus. Mesias itu adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Tapi ayat 6 dia bilang begini. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang Israel berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Ya. Artinya begini saudara-saudara, bahwa
Kalau dikatakan keturunan Abraham diberkati, itu maksudnya orang yang bukan sekedar Israel jasmania, tapi Israel yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, lalu bagaimana dengan kita gereja? Kita juga keturunan Abraham. Walaupun kita bukan orang Israel, tapi secara rohani kita menerima Yesus, maka kita adalah keturunan Abraham. Mari kita lihat di dalam Galatia. Galatia pasal 3 itu ayat 13 kan bilang begini ya. Kristus telah mati. Ulang. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat. Ulang. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat 14. Mengapa Yesus mau terkutuk dan digantung di salib dengan cara mati terkutuk, yaitu di salib? Ayat 14 dari Galatia 3. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, haleluya, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Garis bawahi, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Berarti kita juga anak Abraham. Nah, kenapa saya jelaskan sampai di sana? Karena orang-orang seperti Yahya yang mau coba-coba mempermalukan kita, Anda tidak akan berhasil. Malahan, Anda mengutuk kami orang percaya, Anda akan terkutuk. Anda memberkati kami orang percaya, Anda akan diberkati. Jadi Om Yahya, walaupun sudah lama saya tidak menanggapi Anda, tapi kali ini saya harap kalau engkau nonton, jangan menumpuk lebih banyak kutuk di dalam hidupmu gara-gara engkau menghina kami. Ya, nanti bahaya. Saya sudah tegur, saya sudah ingatkan sebagai hamba Tuhan. Anda mau bertobat syukur, tidak bertobat Anda akan rasa sendiri ya. Saya Pendeta Mel Atop, kiranya video ini memberkati Anda semua. Like, comment, dan share kepada orang lain supaya lebih banyak orang diberkati. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe ya. God bless you all.